Halo, jumpa lagi bersama saya Fulhamsa Nasution, staf pengajar di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang GeoGebra. Seperti apa GeoGebra akan kita pelajari di dalam pertemuan ini. Di dalam pertemuan ini, kita nanti akan membahas tentang sejarah GeoGebra, bagaimana cara mengunduh GeoGebra, bagaimana pilihan aplikasi GeoGebra dan fitur serta fungsi yang ada di dalam GeoGebra, serta bagaimana lembar kerja GeoGebra, kemudian tools yang ada di dalam GeoGebra dan detail tools di dalam GeoGebra, serta bagaimana cara membuat fungsi dan grafik pada GeoGebra. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Selamat menikmati dan selamat belajar. Saya Fulhamsa, salam Cakrawala. Baik, saudara, kita mulai kuliah hari ini dengan Introduction to GeoGebra. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang GeoGebra, bagaimana mengunduh GeoGebra, pilihan aplikasi GeoGebra, fitur dan fungsi GeoGebra, lembar kerja GeoGebra, tools yang ada di GeoGebra, detail tools dalam GeoGebra, fungsi dan grafik fungsi, serta soal latihan. Oke, tentang GeoGebra, sejarah dan fungsi GeoGebra. GeoGebra ini merupakan kependekan dari kata Geometry and Algebra. Berdasarkan namanya, GeoGebra merupakan software matematika yang dikhususkan untuk masalah-masalah geometri dan aljabar. GeoGebra dibuat pada tahun 2001 oleh Markus Hohenwarter ketika menyelesaikan tesis pada program master di University of Salzburg, Austria. Markus Hohenwarter merancang GeoGebra dengan tujuan untuk pendidikan. Oleh karena itu, GeoGebra dapat membantu para guru dan siswa untuk melakukan eksperimen, orientasi masalah dan penelitian bidang geometri baik di rumah maupun di sekolah. Saat ini, GeoGebra mulai digunakan oleh pelajar tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bagaimana mengunduh software GeoGebra? Ketika Anda ingin mendownload atau mengunduh software GeoGebra, maka Anda dapat mengunjungi laman www.geogebra.org/download. Pada perkuliahan ini, kita akan menggunakan GeoGebra yang versi klasik 5 atau GeoGebra versi klasik yang 6. Install pada komputer atau laptop Anda. Jika Anda tidak ingin menginstal GeoGebra pada PC atau laptop Anda dapat menggunakan GeoGebra secara online dengan mengunjungi halaman www.geogebra.org/classic. Jadi kalau Anda tidak menginginkan menginstal GeoGebra di dalam PC Anda bisa menggunakan GeoGebra versi online dengan catatan koneksi internet harus tersedia. Berikut adalah beberapa pilihan aplikasi GeoGebra. Jadi kalau kita lihat di halaman utama dari www.geogebra.org akan terdapat beberapa pilihan seperti Calculator Suite, GeoGebra Classic 5, GeoGebra Classic 6, Graphing Calculator, Geometry, 3D Calculator. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang bisa saudara gunakan. Nah, untuk Calculator Suite, GeoGebra Classic 6, Graphing Calculator, kemudian Geometry dan Calculator 3D ini dapat digunakan secara online. Hanya khusus untuk Geometry Classic 5 ini yang tidak bisa digunakan secara online. Jadi, ketika kita ingin menggunakan GeoGebra Classic 5, maka kita harus mendownloadnya, kemudian kita menginstalnya ke dalam PC atau dalam laptop kita. GeoGebra saat ini dapat digunakan pada lintas platform. Jadi GeoGebra dapat digunakan pada sistem operasi komputer dengan operasi Linux, komputer dengan sistem operasi Windows, dan komputer dengan sistem operasi macOS. Selain itu, GeoGebra juga dapat digunakan pada perangkat mobile seperti Android maupun sistem operasi iOS. Fitur dan fungsi GeoGebra. GeoGebra memiliki beragam fitur yang disebut sebagai tools. Tools utama dalam GeoGebra adalah aljabar dan geometri. GeoGebra dapat digunakan untuk membuat objek, baik itu merupakan objek 2 dimensi maupun objek 3 dimensi. Kemudian GeoGebra juga bisa membuat objek-objek geometri yang lain. GeoGebra juga bisa melakukan suatu simulasi dan bahkan GeoGebra dapat menampilkan augmented reality. Sayangnya, aplikasi augmented reality ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi iOS ataupun macOS. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana lembar kerja dari GeoGebra. Ini adalah halaman utama dari GeoGebra. Jadi GeoGebra terbagi dalam beberapa bagian. Di bagian atas ini adalah menu yang terdiri dari menu File, Edit, View, Option, Tools, Video, dan Help. Sedangkan di bagian bawahnya itu adalah tempat untuk
menaruh tools. Jadi kumpulan dari beberapa tools ini terletak pada suatu bar yang disebut dengan toolbar. Jadi ini toolsnya berderet, mulai dari tools terkait dengan move, kemudian tools terkait dengan titik, terkait dengan garis dan segmen, terkait dengan hubungan dari dua garis, poligon, lingkaran, kemudian terkait dengan conic atau irisan kerucut, kemudian tools measurement, kemudian terkait dengan geometri transformasi, dan yang berikutnya adalah terkait dengan slider dan teks, dan yang terakhir adalah tools terkait dengan perpindahan atau zoom untuk suatu objek di dalam GeoGebra. Baik, kita lihat saudara, di sini di bawah toolbar ini ada bagian input bar. Input bar ini merupakan salah satu tools yang dimiliki oleh GeoGebra yang dapat digunakan untuk memasukkan perintah di dalam GeoGebra. Secara default input bar ini ada di bagian bawah, namun ini sudah saya ganti di bagian atas ya, dengan cara klik kanan, kemudian grafik, kemudian di bagian sini preference-nya itu input bar saya letakkan di bagian atas. Oh ya, ketika kalian telah menggunakan GeoGebra, mohon dipastikan bahwa toolbar di show toolbar help ini diaktifkan, karena ini merupakan salah satu fitur yang sangat bermanfaat sekali untuk memberikan deskripsi dari tools yang akan kita gunakan. Jadi ini ada tombol bantuannya, ini saya centang, kemudian saya letakkan di sini. Nah, kembali ke sini, ini saya tutup dulu. Kemudian di bagian sebelah kiri ini adalah tampilan aljabar, dan di sebelah kanan itu adalah tampilan dari grafiknya. Setiap objek yang memiliki setiap objek yang disajikan di dalam tampilan grafik ini nanti akan memiliki tafsiran bentuk aljabarnya. Oke, kita sekarang satu persatu akan melihat bagaimana tools yang dimiliki oleh GeoGebra. Di sini ada move, kemudian ada move round point, berarti ini kita memindahkan suatu objek terhadap suatu titik. Kemudian ada freehand shape, ada pen. Ini nanti yang kita gunakan untuk menulis secara bebas. Kemudian di sini ada tool point. Jadi tool point ini nanti digunakan untuk membuat suatu titik. Kemudian ada tool point on object, berarti ini digunakan untuk membuat titik pada suatu objek di dalam GeoGebra. Kemudian ada tool attach or detect point, jadi ini untuk menyisipkan suatu titik. Kemudian ada tool intersect, berarti nanti tools ini digunakan untuk menentukan titik potong dari dua kurva atau dari dua garis. Kemudian ada midpoint or center, berarti tool ini digunakan untuk menentukan titik tengah dari ruas garis atau dari dua titik. Kemudian ada bilangan kompleks, ekstremum, ini nanti digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian yang terakhir adalah tool roots, nanti akan digunakan untuk menentukan akar dari suatu persamaan. Kemudian di sampingnya ini ada beberapa tool yang terkait dengan garis. Jadi ada tool tentang line, ada segmen. Line ini berarti untuk membuat garis. Segmen berarti untuk membuat ruas garis. Kemudian segmen with given length itu berarti kita membuat ruas garis dengan panjang yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada tool ray. Ray ini nanti digunakan untuk membuat sinar. Kemudian ada polyline, membuat garis yang banyak ya. Kemudian ada vektor, kemudian ada vektor font point. Kemudian di tools yang berikutnya adalah terkait dengan kedudukan dari dua garis ya, kedudukan dari garis terhadap suatu objek di dalam geometri. Ini ada perpendicular line, jadi garis yang tegak lurus terhadap suatu garis tertentu. Kemudian ada parallel line, garis yang sejajar dengan garis yang lain ya. Kemudian ada perpendicular bisector atau bisector tegak lurus, berarti dia merupakan suatu garis yang terletak di tengah-tengah ya, dan dia tegak lurus dengan ruas garis yang menghubungkan dua titik itu. Kemudian ada angle bisector, ini merupakan bisector sudut. Kemudian tangent, ini merupakan garis singgung. Di sini difokuskan pada tangent ini adalah lingkaran ya. Kemudian ada polar atau dia garis diameter, kemudian base width line sama locus atau tempat kedudukan. Kemudian kita lihat di sini ada fasilitas atau tools terkait dengan bidang datar ya. Jadi kalau saudara lihat di sini ada bangun bidang datar, di sini ada polygon, ada regular polygon, berarti nanti dia dimanfaatkan untuk membuat polygon yang beraturan. Kemudian ada rigid polygon, ada vector polygon. Kemudian di tools yang sebelahnya adalah tools terkait dengan lingkaran dan busur ya. Jadi di sini kita bisa melihat di sini ada circle with center to point, berarti kita membuat lingkaran dengan pusat tertentu melalui suatu titik. Kemudian circle dengan center and radius, berarti nanti kita membutuhkan data pusat dan data radius atau jari-jari untuk membuat lingkarannya. Kemudian di sini ada kompas, kita bisa membuat lingkaran yang melalui 3 titik. Kemudian ada semicircle,
separuh lingkaran dan yang lainnya. Kemudian tools berikutnya adalah tools yang terkait dengan irisan kerucut atau konik ya. Jadi di sini ada tools terkait dengan elips ya. Jadi kita bisa membuat elips, hyperbol, parabol. Kemudian kita juga bisa membuat irisan kerucut melalui 5 titik. Tools yang selanjutnya adalah angle. Angle ini merupakan tools yang digunakan untuk menentukan ukuran dari suatu sudut. Kemudian di sini angle with given size, berarti kita bisa membuat sudut dengan ukuran yang kita tentukan sendiri. Kemudian di sini ada tools untuk mengukur panjang dari suatu ruas garis. Kemudian ini area, berarti tools yang digunakan untuk mengukur berapakah luas dari suatu daerah. Kemudian ada slope, ini untuk menentukan kemiringan dari suatu garis. Kemudian ada tools list ini nanti akan dibuat untuk membuat daftar. Kemudian relation ini nanti digunakan untuk mengetahui hubungan apakah A lebih besar atau apakah A lebih kecil ataukah A sama dengan B. Kemudian ada fungsi inspektor. Kemudian di sini lagi ada juga tools yang terkait dengan geometri transformasi. Jadi di sini kita lihat cukup lengkap juga ya. Jadi ada refleksi terhadap garis, refleksi terhadap titik, refleksi terhadap lingkaran, rotasi di sekitar titik ya, pada titik tertentu. Kemudian ada translasi oleh suatu vektor dan dilatasi dari suatu titik. Ini adalah tools yang terkait dengan geometri transformasi. Kemudian di tools yang selanjutnya ada slider. Slider ini nanti bisa digunakan untuk membuat animasi ya. Jadi pada dasarnya slider itu merupakan sama seperti variabel. Jadi dia menyimpan suatu nilai tertentu. Kemudian dia memiliki batas nilai minimum dan nilai maksimum. Itu adalah slider. Jadi bisa difungsikan sebagai suatu variabel di sini. Kemudian ada teks, ada image. Teks ini berarti digunakan untuk membuat teks. Kemudian image adalah menyisipkan gambar. Button ya berarti dia akan membuat suatu button atau tombol di dalam media yang saudara kembangkan ya. Kemudian ada checkbox dan ada input box. Yang terakhir ini adalah tools yang terkait dengan zoom sama zoom in sama zoom out. Kemudian ada perpindahan memindahkan grafik. Jadi itu saudara lembar kerja yang ada di dalam GeoGebra. Kemudian kita juga telah melihat ya beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuat objek geometri di GeoGebra. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan tools ini? Caranya sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat titik, maka kita bisa mengklik tool point. Di sini akan ada keterangan ya. Jadi select position or line. Jadi kita tentukan posisinya di mana atau di garis mana, fungsi ataupun kurva. Jadi kita tinggal klik saja ke lembar kerja di sini. Jadi nanti akan muncul objeknya yaitu titik A. Di mana titik A ini objek titik A ini ya berupa titik. Kemudian kita lihat di tampilan aljabarnya, oh ternyata titik ini berkoordinat 2,4. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau membuat titik lagi ya, nanti kita akan menerapkan titik tengah. Nah, kalau kita mau membuat titik lagi, katakanlah di sini, kemudian kita ingin menentukan di mana titik tengahnya, maka kita bisa menggunakan tools midpoint or center. Jadi ini digunakan untuk menentukan titik tengah. Jadi ini seperti ini. Kita klik A dan klik B, maka muncul titik C-nya. Ini merupakan titik tengah antara A dan B. Jadi ketika kita mengaktifkan toolbar help-nya di sini, ini nanti akan ada clue-nya di sini. Apa yang harus kita lakukan itu akan muncul di sini. Mudah kan kalau misalkan kita membuat objek di dalam GeoGebra. Jadi ini kalau kita ingin membuat titik. Bagaimana kalau kita mau membuat garis, membuat segmen? Nah, kalau kita membuat garis berarti kita tinggal memasukkan kita tinggal mengaktifkan tools line ini. Kemudian di sini ada informasi, pilih dua titik. Berarti kita bisa memilih dua titik. Katakanlah garis yang melalui titik A dan titik C. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita membuat garis, itu bisa saja titiknya bisa kita langsung buat saat itu juga. Artinya di sini kan saya tidak mempunyai dua titik lagi ya. Jadi bisa langsung saya buat seperti ini. Jadi ini bisa menjadi garis. Jadi untuk membuat garis itu bisa titiknya ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa langsung membuat titik bersamaan dengan membuat garisnya. Itu kalau kita ingin membuat garis. Kemudian bagaimana kalau kita mau membuat segmen? Caranya sama seperti garis ya. Jadi kita klik tool segmen, kemudian kita pilih dua titik, katakanlah titik A dan titik D, maka sudah muncul segmennya. Kemudian di sini ada ray, berarti kita bisa membuat sinar. Kita hanya menentukan titiknya saja. Jadi di sini ada informasi select starting point, berarti kita diminta untuk menentukan titik
awalnya, katakanlah di sini, kemudian kita tarik atau kita arahkan sinarnya seperti apa. Nah, di sini. Jadi kita sudah bisa membuat sinar. Kemudian di sini ada polyline. Polyline itu berarti kita membuat banyak garis ya. Jadi seperti ini. Ini merupakan fitur polyline. Kemudian di sini ada hubungan dari garis ya. Jadi kalau misalkan di sini ada perpendicular line, jadi kita bisa membuat garis yang tegak lurus. Tegak lurus dengan apa? Dengan suatu garis. Contohnya gini. Saya akan membuat suatu garis yang tegak lurus dengan garis ini dan dia melalui titik A. Berarti kalau kita mau membuat ini, kita aktifkan dulu tool perpendicular line-nya. Di sini ada informasi select perpendicular line endpoint. Berarti saya pilih garisnya dulu. Saya ingin membuat garis yang tegak lurus dengan garis ini dan melalui titik A. Maka ini adalah garisnya. Bisa dibalik perintah itu. Jadi kalau misalkan saudara ingin menentukan membuat garisnya dulu, titiknya dulu, terus kemudian garis juga nggak masalah. Contohnya seperti ini. Garis yang melalui titik C dan dia tegak lurus dengan garis yang melalui titik, saya aktifkan dulu ya perpendicular line, garis yang melalui titik C dan dia tegak lurus terhadap garis ini, maka akan secara otomatis akan keluar. Nah, kalau saudara perhatikan di sebelah kiri ini akan muncul tampilan aljabarnya ya, dan di sini adalah objek-objek geometrinya muncul seperti ini, dan di sini ternyata ada bentuk-bentuk aljabarnya. Jadi kalau saudara lihat di sini ada fungsi f di sini. Fungsi f itu adalah garis ini. Nah, kalau dilihat di sini ternyata f-nya itu adalah y sama dengan 4. Jadi ini merupakan persamaannya. Jadi enak kalau kita membuat suatu objek di dalam grafik, tampilan grafiknya, maka di tampilan aljabarnya itu akan muncul. Dan itu tidak bisa berlaku bolak-balik ya. Artinya kalau di aljabarnya muncul, apakah di grafiknya muncul, itu belum tentu ya. Jadi seperti matrik itu kan tidak ada representasi dari grafisnya seperti apa, sehingga kita tidak bisa menampilkan gambar matrik di bagian grafik ini. Jadi hanya muncul di bagian algebra view-nya. Oke, saya clearkan dulu. Ini saya bersihkan dulu. Jadi kita sudah membuat titik, kita sudah membuat garis, terus kemudian kita juga bisa membuat hubungan titik dengan garis ya, garis yang tegak lurus dengan suatu garis. Kemudian kalau garis yang sejajar dengan garis ini juga sama saja. Jadi misalkan saya mempunyai seperti ini, ada 3 titik, kemudian saya ingin membuat suatu garis yang melalui titik A dan B. Kemudian ini ada garis lain. Garis lain ini inginnya apa? Katakanlah kalau misalkan suatu garis yang sejajar dengan garis AB ini, kemudian dia melalui titik C, berarti dia bisa memanfaatkan parallel line. Garis yang sejajar dengan garis ini, kemudian gradiennya sama seperti ini. Jadi garis yang melalui AB, kemudian dia melalui jadi kalau kita mau membuat garis yang sejajar, maka kita bisa memanfaatkan. Oke. Kalau kita ingin membuat garis yang sejajar terhadap suatu garis lain dan melalui suatu titik, kita bisa memanfaatkan tools ini, parallel line. Jadi kita buat dulu garisnya, katakanlah saya mempunyai garis A dan garis B. Oke, ini garis yang melalui A dan B. Kemudian saya aktifkan garis yang sejajar. Kita akan membuat suatu garis yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik C. Maka ini adalah garis yang terbentuk. Mudah bukan? Jadi ini sangat mudah sekali. Kemudian kalau misalkan kita mempunyai suatu ruas garis, katakanlah ruas garisnya adalah ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan seperti apa dari segmen perpendicular bisektor. Jadi bisektor yang tegak lurus. Ya kita tinggal klik ini. Kemudian di sini ada perintah ya, pilih 2 titik atau 1 segmen. Kita bisa memilih 2 titik, bisa memilih 1 segmen saja. Nanti akan muncul suatu garis yang tegak lurus dan dia akan membagi menjadi 2. Itu adalah perpendicular bisektor. Kemudian kita juga bisa menentukan angle bisektor, kita juga bisa menentukan tangent. Ini adalah garis singgung ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat suatu lingkaran, katakanlah lingkaran dengan pusatnya di sini, jari-jarinya adalah 3. Maka ini adalah lingkaran yang dimaksud. Kemudian saya mempunyai satu titik pada di luar lingkaran. Nah, dari satu titik di luar lingkaran ini ada berapa banyak garis singgung yang terbentuk. Jadi siswa bisa kita berikan soalan seperti itu untuk dieksplorasi lebih lanjut. Kalau kita menggunakan tools di GeoGebra, berarti kita bisa menggunakan
tools tangent. Tools tangent kita aktifkan. Di sini ada pilihan select point or line. Berarti kita diminta untuk memilih titik atau garis, kemudian memilih lingkaran atau irisan kerucut atau suatu fungsi yang lain. Berarti cara yang pertama adalah select point or line. Berarti kita akan membuat garis singgung ya melalui titik B, kemudian menyinggung lingkaran L. Jadi ini adalah garis singgungnya. Oke, mudah bukan? Jadi kalau misalkan saudara ingin melakukan eksplorasi ya, ketika ini diputar-putar dimanapun, ketika titiknya itu di luar lingkaran, maka dia akan memiliki dua garis singgung. Jadi kita bisa melakukan eksplorasi seperti itu. Nah ini kan memiliki dua garis singgung ya. Oke, itu saudara beberapa tools yang ada di dalam GeoGebra dan kita sudah mempraktekannya. Oh ya, kalau kita mau membuat poligon ini kita bisa mengaktifkan tools polygon di sini. Ini saya klik ya. Ketika kita menggunakan polygon itu diakhiri pada titik pertama kali yang kita buat. Jadi tadi kalau misalkan saya mempunyai persegi 4 seperti ini ya, saya mulainya dari C, D, E, F, untuk mengakhiri harus kembali lagi ke C. Itu kalau kita mau membuat polygon. Kemudian di sini juga ada fasilitas regular polygon. Regular polygon itu nanti akan digunakan untuk membuat segi N beraturan. Jadi kita klik ya. Kita diminta untuk menentukan dua titik, kemudian baru menentukan berapakah banyak sisinya. Katakanlah seperti ini, banyak sisinya adalah 6. Nah, maka poligon beraturannya itu nanti akan langsung terbentuk. Itu kalau kita menggunakan tools polygon. Kemudian kalau membuat lingkaran ini cukup banyak juga ya. Jadi lingkaran itu bisa dibuat dengan menggunakan tools, memanfaatkan tools, atau juga bisa memanfaatkan input bar ya. Jadi memanfaatkan perintah aljabar, perintah GeoGebra maksud saya. Dan kita tinggal memasukkan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada lingkaran. Lingkaran ini cukup lengkap juga ya. Kemudian di sini ada angel with given size. Ini berarti terkait dengan tools pengukuran. Jadi tools ini kita gunakan untuk menentukan ukuran dari suatu objek geometri yang telah kita buat. Misalkan begini. Saya ingin mengukur berapa sih panjang dari ruas garis DE ini. Berarti kita tinggal klik D dan berakhir di DE, maka akan ada informasi terkait dengan ukuran dari panjang yang dimaksud. Jadi kita bisa menentukan ukuran panjangnya. Selain kita menentukan ukuran panjang, kita juga bisa menentukan ukuran sudut. Berarti kita bisa memanfaatkan angle. Jadi ini kita klik, maka yang di sini yang diminta adalah menentukan 3 atau 2 garis yang bersinggungan. Katakanlah sini dan ini. Maka dia jadinya seperti ini. Nah, perhatikan ketika saudara mengukur, ini arahnya juga perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat seperti ini, arahnya adalah sini, ya kan? Jadi saya ulangi, saya ingin memilih 3 titik, kemudian ini select 3 point or 2 line. Jadi kita diminta untuk menentukan 3 titik atau kita diminta untuk menentukan 2 garis. Jadi contohnya di sini saya mau menentukan 2 garis saja, ini dan ini. Nanti akan terbentuk seperti ini. Seperti itu, saudara. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tool translasi, ini ya caranya hampir sama ya. Jadi kita langsung membuat objek atau klik toolsnya dulu, kemudian di sini akan ada panduannya apa yang harus kita siapkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau barusan saudara telah belajar tentang bagaimana membuat objek dengan memanfaatkan tools, ternyata objek di dalam geometri ya yang menggunakan GeoGebra itu tidak hanya menggunakan tools, tapi juga bisa menggunakan suatu perintah. Misalnya, ketika saya ingin membuat suatu garis, saudara bisa menggunakan tools untuk line ini, maka nanti akan muncul garisnya seperti apa. Nah, ada alternatif untuk menggunakan perintah GeoGebra ya. Jadi untuk membuat suatu objek di dalam GeoGebra itu kita bisa membuatnya dengan menggunakan perintah GeoGebra. Contohnya seperti ini. Saya ketikkan di bagian input bar perintah untuk membuat garis. Berarti di sini adalah line, kemudian nanti di sini ada banyak sekali tersedia beberapa pilihan ya. Di sini ada line, point sama parallel line. Berarti kalau kita menggunakan perintah yang di bawah itu adalah kita menentukan
persamaan garis singgung yang melalui persamaan garis yang sejajar dengan suatu garis dan dia melalui suatu titik. Oke, karena kita ingin membuat garis, kita pilih line yang di atas ini. Ini saya pilih, kemudian saya enter. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapakah titiknya yang akan dihubungkan. Katakanlah koordinatnya itu adalah 1,1, kemudian berikutnya itu adalah titik katakanlah 3,3. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul suatu garis seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan line untuk membuat suatu garis. Bagaimana dengan segmen atau ruas garis? Maka perintahnya adalah tetap sama, segmen. Kemudian bagaimana dengan perintah untuk membuat lingkaran? Berarti kita butuh circle. Jadi lingkaran circle, segmen ruas garis ya berarti segmen. Untuk suatu titik kita bisa menggunakan notasi yang seperti di matematika, A sama dengan koordinatnya kita sebutkan ya, pasangan terurutnya katakanlah 3,5, berarti nanti akan muncul titik A-nya. Kemudian ketika kita ingin membuat ruas garis sama ya, kemudian untuk membuat circle itu juga nggak terlalu susah. Baik saudara, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.